Sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Yakni tentang zakat dan sedekah. Pertanyaannya adalah, di manakah posisi zakat? Perlukah kita mementingkan zakat? Apakah zakat ini memiliki kedudukan strategis setelah kita mendirikan sholat? Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentu saja zakat ini kedudukannya sangat istimewa, sangat strategis, dan bahkan ada sanksi apabila kita tidak mengerjakannya, menunaikannya. Artinya zakat adalah satu yang diwajibkan. Bahkan di atas daripada itu adalah difardukan. Kenapa hal ini berulang-ulang perlu saya aturkan? Karena fakta di negara kita hari ini sedang mengalami krisis ekonomi. Bahkan menurut Bank Dunia berikan satu estimasi perkiraan bahwasanya angka penduduk miskin di negeri kita tahun 2024 ini adalah 60% lebih. Jadi penduduk miskin di negeri kita di tahun 2024 menurut World Bank atau Bank Dunia ini adalah 60% lebih. Ini adalah persoalan bangsa kita, persoalan kita bersama, persoalan umat Islam. Bagaimana kita mencari solusi? Di antaranya adalah dengan berzakat. Zakat, infak, dan sedekah ini adalah solusi terkait dengan persoalan ekonomi umat, bukan hanya umat Islam, tapi juga bahkan umat manusia. Baik, mari kita simak ayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala Lais hadatsani Abdurrahman ibnu Khalid an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud anna Abu Bakar radhiyallahu an qala Abu Bakar radhiyallahu an wallah law mana'uni anakon kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatalahum ala man'iha qala Umar radhiyallahu an fama huwa illa an ra'aitu an Allah sarraha sadra Abi Bakar radhiyallahu an bil qital fa'araftu annahu al-haq. Artinya, bahkan telah menceritakan kepada kami Abu Yaman mengabarkan kepada kami Syu'aib az-Zuhri dari Zuhri menceritakan kepada kami Lais telah menceritakan kepada saya Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, wallah, ini Allah, apabila mereka tidak mau menyerahkan zakat berupa ainakon atau anak kambing, sedangkan dahulu mereka menyerahkannya pada Rasulullah SAW, pasti aku akan perangi mereka sebabkan keengganan mengeluarkan zakat tersebut. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketegasan dia ini tidak lain kecuali melihat bahasanya Allah telah membuahkan hati Abu Bakar radhiyallahu an untuk melakukan perang dan aku menyadari bahwa dia Abu Bakar adalah benar. Apa yang bisa kita petik pada hari ini? Benar. Yang pertama, apakah kewajiban atas harta bagi umat Islam yang kaya? Benar. Kewajibannya adalah dikeluarkan zakatnya. Dimulai dari keluarganya, mulai dari tanggungannya, zakat dan sedekahnya. Yang kedua, bagaimana jika seorang kaya enggan mengeluarkan zakat hartanya? Benar. Ini dalam Al-Quran dihukumi sebagai orang-orang yang kafir di akhirat, orang-orang yang mendustakan
agama Nabi Muhammad SAW. Satu yang lagi kayaknya ke atas sini nih, ada di atas itu. Sabar. Aku harus ketemu sama mereka dulu Ya, nih. berikutnya Di sini dulu, di sini dulu. yang ketiga, Gak bisa diganti ya itu gambar ya? Loh, bagaimana jika seorang kaya enggan mengeluarkan zakatnya? orangnya belum ada. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang enggan mengeluarkan zakatnya ditindak dengan cara tegas, laqatalahum, sungguh aku akan perangi mereka. Beli 9, bro. Yang keempat, Wow. 9. hal ini dimulai dari proses pengiriman surat pemberitahuan pada setiap gubernur yang membawai daerah-daerah kekuasaan Islam untuk menyiapkan perangkat-perangkat penarik zakat. Amalnya dibentuk, diberikan surat keputusan SK, kemudian dimulailah penarikan zakat itu dengan jelas, dengan tegas, tidak melebih-lebihkan. Ya, mulai dari personel, perlengkapan hingga payung hukum yang dapat membantu pelaksanaan penarikan zakat tersebut. Jadi amil zakat ada semenjak zaman Rasulullah, teruskan oleh Khalifah peninggal Rasulullah, yakni Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan seterusnya. Nah, yang kelima dalam suratnya tersebut, Khalifah Abu Bakar menyatakan bahwasanya zakat adalah ibadah wajib atau fardu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat dan ketentuan berzakat. Masuk surat-surat Abu Bakar menyebutkan bahwasanya zakat harus diberikan menurut kadar kebutuhan seseorang. Jadi diberikan menurut kadar kebutuhan seseorang, tidak sama antara fakir miskin, itu sesuai dengan butuhnya apa, sehingga zakat ini menjadi bukan hanya aklatan atau aklatan, sesuap nasi atau 2 suap nasi, tapi bisa memberikan solusi jalan keluar atas persoalan ekonomi umat pada waktu itu. Abu Bakar juga melarang keras para penarik zakat melebihi tentuan semestinya, melarang amil untuk memberikan jatah di luar ketentuan pun mereka meminta lebih. Yang keenam, ketika sepeninggal Rasulullah SAW ternyata ada sebagian orang Arab menolak membayar zakat, maka Khalifah Abu Bakar berunding dengan sahabat Umar tentang apa tindakan yang harus diambil terhadap orang yang tidak mau membayar zakat ini. Maka apa yang disimpulkan? Laqatalahum. Maka Abu Bakar dan Khalifah Umar membenarkan Abu Bakar dan Umar diskusi, dan Umar pun membenarkan tindakan atau keputusan Abu Bakar, yakni memerangi orang yang tidak membayar zakat. Jadi zakat ini adalah sangat ideal, sangat strategis kedudukannya, dan ada juga sanksi apabila kita tidak mau membayarkannya. Bahkan diperangi pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, pertanyaannya, apakah mereka dapat diperangi ketika menolak membayar zakat? Nah, karena dipintai pendapat oleh Khalifah Umar, maka Khalifah Abu Bakar, maka Umar pun berbicara, Allah, demi Allah tidak lain yang aku lihat selain Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Mereka pun tahu bahwasanya Abu Bakar adalah dalam posisi yang benar. Aku yang terakhir, adalah indahnya agama Islam senantiasa mengajarkan merintah bersikap tegas terhadap pembangkang yang enggan membayar zakat dengan mengkalkulasi, jadi memetakan berapa orang kaya, berapa zakat yang harus dibayarkan, berapa orang miskin, apa yang menjadi kebutuhan. Ini akan ketemu solusi tentang kemiskinan, tentang pengangguran, tentang persoalan ekonomi umat dengan cara zakat. Yamhaqullahu riba yurbis sedekah. Allah akan menghancurkan transaksi riba dan menyuburkan sedekah, mengembangkan sedekah zakat. Ini atas pertolongan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, untuk dapat memahami kedudukan zakat setelah sholat. Sangat penting, punya fardu wajib dan dibayarkan pada petugas amil yang disetujui oleh pemerintah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.